kurang serba. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Kalau Bu Caci tanya kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah ana bil khair. Kaifa halukum, alhamdulillah ana bil khair. Coba. Kaifa halukum, alhamdulillah ana bil khair. Yang kompak, yang sebentar. Masa al khair. Bukan semangat. Masa al khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum, alhamdulillah ana bil khair. Kalau jawabnya semangat, insya Allah tambah pemahamannya, Allah tambah kecerdasannya. Tapi kalau jawabnya ngajinya males-malesan, Allah cabut keberkahannya, Allah cabut ke pemahamannya, Allah cabut semuanya. Mau ditambah atau mau dicabut? Mau ditambah atau mau dicabut? Apalagi yang belajarnya main-main, sama Adam sama guru aja nggak pernah ngergain, ngobrol sendiri, hati, nggak pernah mendengarkan, nggak pernah memperhatikan. Padahal nih Imam Syafi'i, tahu nggak gurunya Imam Syafi'i? Iya, gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Imam Syafi'i kalau belajar ke Imam Malik fokus tawaduk sama gurunya. Tawaduk itu apa, Bu? Siapa yang tahu tawaduk? Hormat ke gurunya itu. Guru memperhatikan, fokus, tidak tergoda oleh yang lainnya. Fokus kalau belajar sama Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i umur 7 tahun dia sudah hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal ilmu-ilmu yang lainnya. Tuh, siapa yang tahu Imam Syafi'i? Tahu nggak Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu ulama dunia yang sebagian besar umat Islam di Indonesia ini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Imam ada berapa banyak? Tapi yang dianut oleh semua negara itu ada 4. Ada Imam Maliki, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Tuh. Kebanyakan orang Indonesia ngikutin mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita nanti umrah atau haji atau pergi ke Mekah, kita menganut mazhab Imam siapa? Imam Malik. Karena kalau kita di Mekah itu berwudu, kalau Imam Malik itu bersentuhan sama laki-laki, tidak membatalkan wudu. Jadi nanti kalau kita pas tawaf itu ngikutin mazhabnya Imam Malik. Kalau ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i, bersentuhan sedikit batal. Jadi kita nggak bisa menjaga wudu kita kalau kita berada di Mekah. Tapi kalau kita berada di Indonesia, kebanyakan ngikutin mazhab siapa? Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu Masya Allah detil sekali. Kenapa berpegangan dengan lawan jenis bisa membatalkan wudhu? Karena apa? Nanti dikira
ada syahwat, akhirnya bisa membatalkan. Suami istri kalau kita ngikutin madhab Syafi'i batal, tapi kalau kita ngikutin Imam Malik tidak. Maka dari itu nanti kita belajar fikihnya lebih dalam lagi. Tuh, itu kalau kita ngikutin cara belajarnya Imam Syafi'i, kita itu fokus melihat ke siapa? Ke Imam Malik. Fokus melihat gurunya, memperhatikan gurunya. Akhirnya umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ilmu yang lainnya. Nih, ini nggak memperhatikan guru, berarti bukan seperti Imam Syafi'i. Entar siapa yang ingin menjadi seperti Imam Syafi'i? Semuanya pasti kepingin. Karena apa? Karena beliau ini hebat banget. Hebatnya apa? Umur 7 tahun. Pokoknya sampai gurunya ini, Imam Malik itu sampai kehabisan ilmu. Kata Imam Malik, "Hei Syafi'i, sini. Kamu sudah selesai. Ilmuku itu udah habis untuk kamu. Sekarang nih, saya kasih bekal dinar. Sekarang kamu pergi ke Mesir untuk mencari guru lain, belajar lagi." Saking habisnya Imam Malik, ilmunya Imam Malik. Nih, nggak memperhatikan, berarti nggak mau jadi seperti Imam Syafi'i ini. Jadi kalian harus apa ya? Oh, aku kepingin jadi penghafal Quran, biarin. Nanti dicaci tuntut dia di hadapan Allah. Tuh si Reza sama itu emang harus gitu. Fatih silakan pindah ke sana. Nggak dapat permen nanti ini loh, lihat ini nih. Nggak dapat permen nanti yang berisik. Lihat ini nih. Entar pindah ke sana, ke belakang situ. Biarin, ntar nggak usah gitu. Nggak dapat permen. Ya nggak dapat permen. Ya lihat ini nih. Nggak dapat permen. Baik, itu cerita Imam Syafi'i. Jadi kalian harus kalau bisa ingin menjadi seperti Imam Syafi'i, ingin menjadi seperti Al-Fatih. Tuh Al-Fatih. Al-Fatih itu siapa ya Bu? Al-Fatih itu nih, Muhammad Al-Fatih itu penakluk kota Konstantinopel. Dia itu umur kecil sudah bisa menaklukkan kota Konstantinopel tuh, Masya Allah tuh. Jadinya yang namanya Al-Fatih itu harus hebat. Karena apa? Karena dia itu Masya Allah, bukannya jadi Al-Fatih yang apa? Gak usah orang yang dolim tuh gak usah gitu. Nanti gini, jangan sampai nih jadi ceritanya kemana-mana. Tahu nggak orang yang merugi? Tahu nggak orang yang merugi? Nih, orang yang merugi itu di dunia ini banyak sekali amalnya. Dia ngaji pasti dapat pahala. Dia bersedekah dapat pahala, dia sholat dapat pahala, banyak sekali mengumpulkan pahala. Tapi nanti di akhirat dia habis pahalanya. Kenapa kok bisa habis? Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, ngomongin guru nanti dituntut, nyupit temen nanti dituntut, ngata-ngatain temen nanti dituntut. Jadi gini, pas dia mau ditimbang di hadapan Allah, nih Al-Fatih, ayo Al-Fatih masuk sini, dia bisa timbang. Udah situ aja nggak apa-apa. Ditimbang sama Allah, ternyata apa? Al-Fatih timbangan amal baiknya bagus, beratan ditimbang amal baiknya, silakan masuk ke surgaku. Tapi di belakang Al-Fatih banyak sekali yang nuntut. Ya Allah, jangan masukkan Al-Fatih dulu ke surgamu. Dia dulu waktu di dunia pernah mukul saya, tapi enggak saya bales.
Betul Al-Fatih kata Allah. Tidak ya Allah. Oh baik, saya puter nih videonya. Nanti itu di hadapan Allah kita itu dibukain CCTV. Jadi iya, CCTV kita ada di langit. Jadi dibukain. Dari kita bayi sampai kita meninggal itu ada CCTV-nya. Dibukain. Pas dibuka, pas Fatih lagi nyupi temennya nak kesakitan nangis, tapi temennya nggak bales. Akhirnya apa? Nah itu udah dikurangin. Fatih, karena di sana nanti itu sudah tidak ada uang, sudah tidak ada dinar, sudah tidak ada gandum, jagung nggak ada, kurma nggak ada. Adanya cuma apa? Amal baik kita atau amal buruk kita. Jadi yang kita bawa nanti itu amal baik. Nanti kalau sudah habis nih, kasih pahala kamu. Oh dikasih. Kasih pahala kamu ke yang kamu dolimin dulu. Dikasih 1. Ditimbang lagi, oh masih beratan amal baiknya, silakan masuk. Tapi ada lagi yang nuntut, ya Allah jangan masukkan dulu Al-Fatih. Karena apa? Karena dia dulu pernah ngomongin saya dibilang jelek, saya dibilang bau, saya nggak balas, saya diem, saya ini biarin. Nanti saya sabar, biar Allah aja yang balas. Ternyata di sana dimintain lagi. Pas mau masuk ke surga jangan dimintain. Habis lagi 1 pahalanya dikasih si A lagi. Mau masuk lagi timbang lagi, masih banyakkan amal baiknya. Ayo silakan masuk. Bukan Al-Fatih kamu, Al-Fatih yang lainnya. Nah Al-Fatih yang mana aja deh? Kan ada Al-Fatih banyak. Iya. Akhirnya dikasih ini pahala baiknya. Ada lagi yang nuntut, ya Allah jangan masukkan Al-Fatih dulu ke surga. Karena apa? Dulu dia pernah ambil mangga saya. Iya, pernah mencuri punya saya, pernah ngambil ituan saya, penghapus saya, pensil saya, pokoknya udah deh yang jelek-jelek. Akhirnya apa? Akhirnya ya bener Al-Fatih, nggak ada kok Al-Fatihnya. Enggak ya Allah, saya nggak ini, nggak ngambil. Coba diputar lagi videonya. Ada, nih kamu bener. Akhirnya apa? Habis tuh amal baiknya, sedikit pun udah nggak ada. Akhirnya jadi apa? Orang yang merugi. Makanya jangan sampai kita menjadi anak yang menjadi anak atau orang yang merugi di akhirat nanti. Kita sudah banyak-banyak amal, tapi apa? 0 di sana. Diambilin teman satu-satu, rugi nggak? Rugi. Maka dari itu kita harus jaga apa? Kita harus jaga sikap kita. Jangan sampai kita mukul teman, jangan sampai kita nyupit teman, jangan sampai kita menendang teman, jangan sampai kita mendorong teman, jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik kepada teman. Nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Paham tuh? Paham tuh? Baik, saya ulang sekali lagi. Tuh ya, ingat ya. Masa al-khair. Kurang semangat nih, belum jawab. Masa al-khair. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bil khair. Kalau jadi bilang mana pencinta Quran, jawabnya saya pencinta Quran. Ya. Mana pencinta Quran? Saya pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Saya pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Takbir. Dan terakhir sekali lagi biar semangat. Yang nggak jawab tak dapat komen. Mana pencinta Quran? Saya pencinta Quran.
bilang limada, jawabnya hada. Limada, limada. Sudah dibilang aina, gun, aina, aina, man, ana, Allah akbar. Man, ana, Allah akbar. Coba sekali lagi. Man hafizul Quran. Ana hafizul Quran. Man hafizul Quran. Ana hafizul Quran. Limada, hada, limada, hada, aina, hunna, aina, hunna, aina, hunna. Allahu akbar. Kalau ngikutin masih bisa, tapi kalau nggak ngikutin nggak bisa. Baik, besok itu hari ini kita TPA terakhir. Masuk tanggal 6 Januari 2025. Besok itu hari apa ya? Hari Rabu, bertepatan dengan hari apa? Hari Natal. Setelah itu ada tahun baru, ada 1 Januari itu hari apa? Tahun baru. Nah, tahun baru Masehi. Kita besok itu ada Natal. Berarti kalau kita orang Islam boleh nggak mengucapkan Natal kepada orang Nasrani? Tidak boleh. Karena ada dalilnya dan ada hadisnya. Hadisnya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau kita ngikut-ikutan bakar-bakar apa? Kalau tahun baru itu bakar-bakar apa? Bakar jagung. Bakar jagung, bakar ayam, bakar ikan. Itu tadi. Itunya ada hadisnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang Islam nggak boleh ngikut-ngikut. Nggak boleh. Jangankan petasan, niup trompet, ngikut-ngikut tiup trompet, ngikut-ngikut meletusin balon ya, yang itu kerlap-kerlip. Itu juga nggak boleh karena ada hadisnya. Kita baca dulu hadisnya. Nggak boleh. Ada hadisnya. Man tasabbaha qolat. Hadis larangan tasabuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuh, kita kalau ada perayaan yang lainnya nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut niup trompet, nggak boleh ikut bakar jagung, nggak boleh ikut nyalain kembang api, nggak. Ya kalau kita lebaran kan memperingati hari raya kita. Kalau tidak mudarat boleh. Tapi kalau banyak mudaratnya lebih baik jangan, tinggalkan. Ya. Kalau hari biasa tidak pas tanggal 1 Januari atau enggak pas Natalan, ya enggak apa-apa, bakar ikan, tapi kalau bakar ikannya, bakar jagungnya itu pas tahun baru atau pas hari Natal atau pas Imlek, itu yang tidak boleh. Karena apa? Sama dengan kita mengikuti perayaan
perayaan orang lain. Padahal tadi ada hadisnya, dalilnya di surat apa? Dalilnya siapa yang tahu? Di surat Al-Kafirun. Kenapa? Lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku. Jangan kamu campur aduk agama orang dengan agama kita, tidak boleh. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Coba kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya kalau ngikutin perayaan kita mah nggak apa-apa kan, kita syiar. Kalau kita ya kenapa? Ulang tahun itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat, boleh dirayakan dan boleh tidak. Kalau dirayakan, kalau kita diucapkan selamat ulang tahun kepada Daven, ngucapin ulang tahun ke Bu Caci. Kalau yang diucapin senang, tidak apa-apa, membuat orang senang. Tapi kalau sebetulnya kan ulang tahun itu umur kita bertambah kurang atau bertambah? Berkurang. Coba kalau kita dikasih Allah umur 100 tahun, diambil 5, jadi berapa? Iya, berkurang apa bertambah itu? Berkurang. Menurut matematika kita, umur kita bertambah. Tapi bertambah jumlahnya. Tapi kalau menurut matematikanya Allah, umur kita berkurang. Kita dikasih umur sama Allah itu paling tua 80. 80 kalau sekarang diambil, ini usia berapa ini? Sekitar 7 tahunan. 6. Ya, coba 80 diambil 7 berapa? Sisa berapa? Umur kamu 100 sudah. 70? Iya, 73. Jadi bukannya bertambah kalau menurut matematikanya Allah. Berkurang. Kalau orangnya mengerti, nggak perlu merayakan ulang tahun. Kita apa? Banyakin berdoa, banyakin sholat, banyakin tafakur kepada Allah. Minta, ya Allah, di sisa usia saya, karena sudah diambil 1, sudah berkurang 1, harusnya lebih dekat lagi sama Allah. Bukannya malah aku umurku sudah 17 tahun, aku mau ini. Bukannya begitu. Itu menurut matematika kita emang bertambah, tapi menurut matematika Allah berkurang apa bertambah? Berkurang, ya. Kalau tahun baru bertamu. Kalau bertamunya sama orang Islam nggak apa-apa, itu silaturahim, sama-sama orang Islam. Tapi kalau bertamunya sama orang Nasrani, orang Hindu, itu udah beda. Sama dengan kita mendatangi, memperingati, iya nggak boleh. Pokoknya
kalau ada temennya yang lupa dibacakan hadisnya. Hadisnya tadi gimana? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuh, maka dari itu kita kalau ada yang ada yang merayakan 1 Januari apa itu tahun baru, tahun baruan, Natalan nggak usah ikut-ikutan karena itu bukan bagian dari orang Islam. Kenapa? Ya. Oh, orang Katoliknya ngikutin kita puasa, nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat hidayah dia bisa masuk Islam. Tapi kalau kita ngikutin dia beribadah, dosa itu sudah syirik, harus dosa yang dibenci oleh Allah gak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Maka dari itu jangan sampai kita jadi berteman harus bisa pilih-pilih. Kalau bukan seagama lebih baik menghindar. Paham itu? Paham itu? Coba sekali. Ingat ya, besok hari ini terakhir, bukan terakhir ngaji, libur dulu, libur pembelajaran. Nanti ketemu di tanggal 6 Januari. Iya. Selamat berlibur buat kalian semuanya. Mudah-mudahan liburannya bisa membawa keberkahan, bisa tidak duduk bisa membawa teman-teman yang lebih baik, jangan mengajak yang kurang baik. Paham itu? Baik, anak soleh. Baik, doa sesudah belajar. Robbana berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua ya Allah, manfaatkan ilmu kami, berilah ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pegangan semua. Iqra'u surah Al-Asr.
solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keutamaanmu. Amin. Anak soleh. Ya baik. Yang tertib boleh minta permen ke Pak Hasan.